Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah film drama yang berjudul Six Years, yang dirilis tahun 2015. Kisah ini dimulai dengan sepasang kekasih yang sangat romantis yang kelihatan sangat berbahagia dengan hubungan mereka. Wanita ini bernama Melaine atau disingkat dengan Mel saja dan seorang pria yang selalu mendampinginya dan pasangan yang sangat serasi dan selalu bersama kemana saja. Pria ini bernama Dan Mercer atau disingkat dengan Mercer saja. Hubungan keduanya sangat menyenangkan sampai berhubungan seks. Mel sudah terbiasa pergi ke rumah Mercer dan bermesraan bersama. Walaupun demikian sebaik-baiknya hubungan mereka tetap ada masalah sepele yang menjadikan mereka berselisih paham dan saling bertengkar. Suatu hari Mercer mencoba memaksa Mel menginap di rumahnya dan Mel merasa marah dan mendorongnya ke arah lemari dan membentur lemari dan kepala Mercer menjadi terluka. Mel merasa bersalah dan minta maaf dan mereka berdua ke rumah sakit untuk mengobati luka yang ada di kepala Mercer. Di rumah sakit tetap Mercer membela Mel dan mengatakan kepada perawat karena terjatuh di kamar dan bukan karena pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Mercer bekerja dengan magang pada sebuah label rekaman bernama Topo Records di Austin. Ketika dia memasuki ruang kerjanya Mercer menggunakan tutup kepala untuk menutupi luka di kepalanya itu. Ini menjadi perhatian rekan kerjanya seorang wanita bernama Amanda, dan sempat menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Tetapi Mercer tentu saja mengatakan tidak sebenarnya dan hanya dia terjatuh dan mengenai perabot. Situasi ini sangat berbeda karena Amanda sangat memperhatikannya dan minum kopi bersama di rumahnya. Sementara itu Mel adalah asisten pengajar untuk Miss Anders pada sebuah sekolah dasar dan Mel sangat menikmati pekerjaannya itu. Mercer bersama rekan kerjanya itu mengajaknya minum dan makan bersama dan Mel juga bersama dengan teman-temannya yang sesekali menanyakan hubungan Mel dengan Mercer. Cool. Jess, come on. So, Mercer sangat menikmati pekerjaannya di Topo Records dan menawari pekerjaan di New York dan teman-temannya sering mengajaknya minum dan merayakan pesta dengan membuat lampu lampion dan menerbangkannya ke udara. Sementara itu Mel di kamarnya sedang menonton film dewasa dan kemudian Mercer datang ke kamarnya dan menghampirinya dan menanyakan sedang nonton film apa. Mel hanya tertawa dengan pertanyaan itu. Kemudian Mercer membuka sendiri laptop yang dipakai oleh Mel dan melihat film apa yang ditonton oleh Mel itu dan Mercer hanya tertawa. Dalam pembicaraan selanjutnya ibunya Mercer bernama Joanne dan memberitahukan kepada Mercer agar mengambil pekerjaan yang ditawarkan Topo Records itu yang ada di New York dan mengatakan ayahnya akan membiayai hidupnya selama di sana sampai dia bisa mandiri. Tapi Mercer belum bisa menjawab permintaan orang tuanya itu. Hal ini bisa dimaklumi karena jika dia pergi ke New York maka dia akan berpisah dengan Mel yang kerjanya ada di Austin. Melihat Mercer belum menjawab ibunya pun mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Mercer. Mereka pun keluar ruangan itu bersama ibunya Mercer itu. Mel dan Mercer tentu saja mendiskusikan masalah ini bersama. Hal ini menyangkut kebersamaan mereka juga, jarak yang jauh ke New York akan membuat mereka akan susah bertemu. Tentu saja Mercer tidak akan menerima tawaran itu begitu saja, kecuali Mel ikut bersamanya ke sana tapi hal itu tidak mungkin mengingat pekerjaan Mel saat ini. Suatu hari selesai bekerja Mercer pergi ke kolam renang untuk menyegarkan suasana. Dan ternyata di situ juga ada Amanda yang juga berenang dan mereka pun ngobrol sambil bercanda ria, bahkan Amanda sambil tertawa mengatakan tidak usah takut bersamanya walau Mercer sudah punya pacar. Mercer hanya tertawa dengan candaan Amanda dan mereka pun semakin akrab dan kemudian Mercer mencium bibir Amanda dan segera Mercer sadarkan diri, dan minta maaf ke Amanda apa yang telah dilakukannya, tapi Amanda sambil tertawa mengatakan itu tidak menjadi masalah baginya. Mercer kembali ke rumah dan menjumpai Mel yang kini sudah bersamanya dan bermesraan lagi dan Mel masih sempat menanyakan Mercer dari mana saja. Pada suatu pesta Mel dan Mercer pergi bersama dan bergabung dengan teman-temannya dan pada saat itu Mel sedang menerima telepon dari ponsel milik Mercer yang kebetulan dipegang oleh Mel. Lalu Mel pun keluar dari ruangan karena berisik pergi ke ruangan dan sendirian ternyata ada pesan dari seseorang kepada Mercer. Mel kemudian membaca pesan itu yang tidak lain dari Amanda yang mengatakan dia tidak bisa melupakan ketika mencium bibirnya. Mel membaca pesan itu berkali-kali dan tentu saja dia menjadi naik darah dan dia pun keluar ruangan itu dan mencari Mercer dan teman-temannya yang lain menjadi heran dan menanyakan apa masalah yang terjadi.
Setelah ketemu Mercer kemudian Mel mendorongnya dan langsung keluar dari ruangan itu. Mercer heran dan mengikutinya dari belakang dan memanggil Mel dan menanyakan apa yang terjadi dengannya. Lalu Mel membalikkan badannya lalu bertanya kepada Mercer apakah itu Amanda. Mel tidak tahan lalu memaki-maki Mercer dan mengatakan agar jangan menyentuhnya. Lalu Mercer mengatakan bahwa Amanda menciumnya dan minta maaf dan itu ketidaksengajaan saja dan bukan masalah yang serius. Pertengkaran mereka pun terus berlanjut. Mel ngotot mengatakan dari ponsel yang dikirimi pesan oleh Amanda itu, Mercer yang mencium Amanda bukan Amanda yang mencium Mercer terlebih dahulu. Artinya Mercer telah berbohong kepada Mel. Ini yang membuat Mel menjadi emosi dan mereka saling dorong, yang mana Mercer minta penjelasannya agar didengarkan oleh Mel, tapi Mel tidak peduli. Mel kemudian jatuh ke tanah dan Mercer mencengkeramnya. Saat itulah datang polisi yang sedang patroli dan mengeluarkan senjatanya agar Mercer menjauh dari Mel dan menyuruh Mercer mengangkat kedua tangannya dan telungkup ke tanah. Lalu polisi memborgol kedua tangan Mercer dan polisi masih sempat bertanya kepada Mercer apakah dia membawa senjata. Mercer menjawab tidak melakukan apa-apa, dan tentu saja polisi tidak percaya apa yang dikatakan oleh Mercer. Kemudian Mercer berteriak kepada Mel agar mengatakan sesuatu agar polisi tidak menduga seperti apa yang mereka pikirkan agar tidak membawanya ke kantor polisi. Ternyata Mel hanya diam saja. Polisi kemudian membawa Mercer ke dalam mobil polisi dengan kedua tangannya diborgol yang mana kemudian Mercer memarahi Mel karena diam saja. Setelah itu Mel ke kantor polisi dan menanyakan bagian informasi kapan Mercer bisa dibebaskan. Polisi menjawab Mercer bisa dibebaskan setelah 24 jam dan petugas itu menyuruh Mel agar datang keesokan harinya. Hal itu membuat Mel tertegun sejenak dan mengiyakan. Keesokan harinya Mel kembali datang ke kantor polisi seperti yang dikatakan kepadanya karena Mercer harus ditahan selama 24 jam. Lalu Mercer pun dibebaskan dan disambut oleh Mel di luar kantor polisi itu. Tentu saja Mercer jengkel luar biasa kepada Mel yang mendiamkan saja sewaktu penangkapan itu. Mel menyapa Mercer yang hanya diam saja. Mercer hanya mengatakan agar membawanya pulang. Lalu keduanya menaiki mobil dan Mel yang menyetir sementara Mercer hanya diam saja. Mel akhirnya mengatakan dia minta maaf atas kejadian itu. Setelah itu Mel kembali bekerja untuk mendampingi Ms. Anders di kelas tapi tampak Mel sedang lesu dan ini menjadi perhatian Ms. Anders dan akhirnya menegur Mel dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Mel menjawab dan minta maaf karena keletihan. Ms. Anders kemudian menyuruh Mel pulang dan beristirahat karena pekerjaan hari ini bisa dia selesaikan sendiri. Mel kemudian minta maaf dan dia pun pulang beristirahat. Di kantornya Mercer kembali ditawari untuk mengambil pekerjaannya yang di New York itu jika dia ingin berkembang. Hal ini karena di sanalah untuk perkembangan perusahaan. Jika Mercer serius dengan pekerjaannya maka seharusnya dia pindah ke sana. Untuk hal yang satu ini Mercer belum bisa memberi jawaban karena sebelumnya dia juga ditawari oleh orang tuanya untuk pindah ke sana. Pusing dengan situasi itu kemudian Mercer kembali bertemu dengan Amanda dan mereka pun bercandaria dan minum bersama. Sementara itu Mel yang kembali menyendiri setelah kejadian dengan Mercer itu. Salah satu temannya itu bernama Will, kembali ke kamar Mel untuk melihat kondisinya. Saat itu Mel belum sepenuhnya sadar dari pengaruh alkohol dan mengira yang datang adalah Mercer. Will menawarkan apakah mau minum air. Lalu mengambilkan segelas air putih dan Will bertanya apakah Mel masih menginginkannya lagi. Setelah memberi minum lalu Will tidur di sebelahnya, dan Mel semakin tertidur. Kemudian Will mencium bibir Mel yang mengira itu adalah Mercer dan Will yang ingin memperkosanya. Saat itu Amanda bersama Mercer dan bernyanyi untuk Mercer dan Mercer sangat menikmati bersamanya dan mengajaknya bernyanyi bersama. Mercer tidak bisa menolak dan dia pun menuruti permintaan Amanda itu. Untung saja Mel masih sadar dan mendorong Will pergi dari kamarnya lalu Mel menjumpai Mercer dan Mel menangis. Tentu saja Mercer menjadi heran dan menanyakan apa yang terjadi sampai menangis begitu. Mercer menanyakan apa yang dilakukan oleh Will kepadanya. Lalu Mel minta dia dipeluk lalu Mercer pun memeluknya. Mercer juga minta maaf dan mereka saling berpelukan dan tidur bersama.
Untung saja Mel masih sadar dan mendorong Will pergi dari kamarnya lalu Mel menjumpai Mercer dan Mel menangis. Tentu saja Mercer menjadi heran dan menanyakan apa yang terjadi sampai menangis begitu. Mercer menanyakan apa yang dilakukan oleh Will kepadanya. Lalu Mel minta dia dipeluk lalu Mercer pun memeluknya. Mercer juga minta maaf dan mereka saling berpelukan dan tidur bersama. Ibunya Mercer mengutarakan kembali kepada kelanjutan karir untuk Mercer dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Tapi Mercer kini menjawab pertanyaan ibunya itu dan mengatakan sudah punya rencana dengan Mel. Jawaban itu sudah diduga oleh ibunya itu. Lalu ibunya menjawab dan sudah mengetahui jawaban itu dan mengatakan tidak ada masalah untuk berpisah sementara dengan Mel karena ini hanya untuk sementara waktu tapi dampaknya sangat besar untuk pengembangan karirnya di masa depan. Hubungannya dengan Mel juga tetap bisa berlanjut walaupun Mercer berada di New York dan satu saat kembali ke Austin. Mercer menjumpai Mel dan mengatakan apa yang telah dikatakan ibunya itu dan tentu saja Mel terkejut dengan keputusan yang akan diambil oleh Mercer itu. Mel tentu saja tidak setuju dengan keputusan Mercer itu, artinya mereka akan berpisah dan selama kurun waktu itu apapun bisa terjadi dan ini membuat Mel menjadi kesal dan marah kepada Mercer karena berkata sebelumnya tidak akan meninggalkannya sendirian. Tapi Mercer tetap bersikeras dan memberikan alasannya sehingga mereka berdua bertengkar. Mel kemudian menyuruh pergi Mercer agar keluar dari kamarnya itu. Mercer kemudian meninggalkan Mel dan pergi. Lalu Mercer kembali menjumpai Amanda dan membawanya ke rumahnya dan mereka pun bercinta di situ. Mercer seperti menumpahkan kekesalannya kepada Mel. Mereka pun bercinta di situ sampai pagi. Tanpa Mercer sadari Mel datang ke rumah Mercer dan langsung ke kamarnya. Mercer masih tertidur dan tentu saja Mel kaget melihat Amanda di situ dan tentu saja dengan mudah menduga apa yang telah terjadi sebelumnya. Amanda bahkan mencium Mercer dan hendak pergi dari rumah itu. Mercer yang baru bangun dari tidurnya itu masih terpana melihat kedatangan Mel yang sudah ada di depannya itu. Bisa dilihat bagaimana marahnya Mel kepada Mercer. Sementara itu Amanda setelah berpakaian lalu pergi dari situ. Mel sampai melempar gelas ke kaca dan memecahkan kaca jendela. Percekcokan hebat pun terjadi. Mel membayangkan jika Mercer pergi ke New York maka Mercer kemungkinan sudah beralih ke wanita lain apalagi mereka sudah berpisah. Mel mendorong Mercer yang berusaha untuk meyakinkannya. Mercer malah menginjak pecahan kaca dan melukai kaki Mercer dan menyebabkan dia mengerang kesakitan. Mercer kembali dibawa dan dirawat di rumah sakit. Ini kejadian kedua kali membuat Mercer terluka. Peristiwa pertama ketika Mel pernah mendorong Mercer sehingga melukai kepalanya dan kedua adalah pecahan kaca yang mengenai kakinya. Mel kembali menjenguk Mercer ke rumah sakit dan langsung menjenguk di ruang rawat inap. Mercer kemudian menyambut kedatangan Mel di ruangan itu dan minta maaf kembali kepada Mel. Mercer kemudian mengatakan akan membatalkan kepindahannya ke New York itu dan tetap akan bersama Mel. Mercer mengatakan dia sangat mencintai Mel dan tak akan berpisah dengannya. Mel malah mengatakan kini sebaliknya untuk mengambil kesempatan itu untuk karirnya di masa depan. Tapi kali ini Mercer tidak akan melakukan hal itu, karena sama saja yang akan memutuskan hubungan mereka. Mercer minta maaf apa yang telah dilakukannya selama ini dan membuat Mel menderita.